Selamat berjumpa kembali dalam kuliah Minggu 9 ISBD. Materi kuliah kali ini adalah manusia, sains, teknologi, dan seni. Selamat menyimak. Hakikat sains, teknologi dan seni bagi manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan unsur-unsur yang sangat signifikan yang dapat menunjang kehidupan manusia. Kluge Hon sebagaimana dikutip Kuncharaningrat, 1996, bahwa ketujuh unsur pokok kebudayaan yaitu peralatan hidup, teknologi, sistem mata pencaharian, ekonomi, sistem kemasyarakatan, organisasi sosial, sistem bahasa, kesenian, seni, sistem pengetahuan, ilmu pengetahuan atau sains, serta sistem kepercayaan, religi. Ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni merupakan bagian-bagian dari kebudayaan universal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa manusia akan senantiasa menjumpai unsur tersebut dimanapun berada, tanpa memandang era, mulai dari zaman yang masih rendah tingkat peradabannya hingga sampai pada era moderni seperti sekarang ini. Bahkan pada zaman purba ketujuh unsur tersebut di atas telah ada termasuk ipteks meskipun masih pada kadar atau level yang sederhana atau minim sekali. Salah satu fungsi utama dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk menunjang kehidupan manusia yang bermakna membantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Diharapkan kehidupan manusia akan menjadi lebih mudah, efektif dan efisien berkat adanya sains dan teknologi tersebut. Sains berasal dari bahasa Inggris yang berarti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan pengetahuan sendiri merupakan dua istilah yang kerap bertukar-tukar dalam penyebutan atau pemaknaannya. Namun, sejatinya dua istilah tersebut dapat dijelaskan dengan detail dan jelas. Pengetahuan atau knowledge dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap individu yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, sederhananya dapat dikatakan bahwa setiap individu yang berpendidikan atau tidak sudah memiliki pengetahuan dasar. Pengetahuan dapat dikembangkan oleh manusia karena dua hal yaitu, a. Manusia mempunyai kemampuan berpikir dan berbahasa, yang kemudian keduanya saling mendukung tumbuh kembangnya pengetahuan. B. Manusia mempunyai kemampuan berpikir yang merupakan kemampuan menalar. Penalaran tersebut merupakan suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Terkait pengetahuan, pemikir Aristoteles, 384 SM-322 SM, menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh dari hasil yang didapat dari panca indera dan dapat merangsang akal. Sedang menurut Immanuel Kant, tahun 1724 sampai tahun 1804, pengetahuan adalah persatuan antara budi dan pengalaman. Pengalaman dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diperoleh manusia berdasarkan tangkapan panca indera, intuisi maupun firasat, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa panca indera yang dimiliki manusia berkontribusi besar bagi pengalaman yang dapat dirasakan manusia pada hal-hal di sekelilingnya. Namun, tidak semua pengetahuan yang didapat manusia dapat kita kategorikan sebagai sebuah ilmu. Lalu, dalam kondisi apakah sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan? Untuk menjawab persoalan ini maka penting bagi kita untuk mengetahui definisi dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau yang dikenal sebagai sains berasal dari bahasa Latin yaitu sar yang berarti mengetahui atau belajar. Secara sederhana, kita dapat mengartikan ilmu pengetahuan, sains, sebagai pengetahuan yang sistematis. Science is a systematic knowledge, berbeda dengan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman panca indera. Maka ilmu adalah pengetahuan yang telah dikelompokkan, terorganisir,
teruji kebenarannya serta dapat diuji kembali secara ilmiah. Suatu pengetahuan dapat saja dikategorikan sebagai ilmu apabila memenuhi persyaratan di bawah ini, yaitu 1. Memiliki aspek ontologis. Hal ini berarti kajian tersebut memiliki objek atau bahan kajian yang ilmiah dan jelas, artinya objek tersebut dapat diidentifikasi, dapat dibatasi, serta dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial atau penting. 2. Memiliki aspek epistemologis, yaitu bidang keilmuan tersebut telah memiliki metode kerja yang jelas atau terukur yang terdiri dari 3 metode kerja, yaitu deduksi, induksi, dan eduksi. 3. Memiliki aspek aksiologi, yang bermakna bahwa bidang keilmuan tersebut memiliki manfaat atau kegunaan. Contohnya keilmuan tersebut memiliki nilai teoritis, kesimpulan yang logis, sistematis, dan lain sebagainya. Selain itu, keilmuan itu juga tidak saling bertentangan satu sama lain. Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat kita pastikan bahwa sebuah pengetahuan telah melalui serangkaian tahap agar dapat dikatakan sebagai sebuah sains atau ilmu pengetahuan. Semua manusia memiliki pengetahuan yang didapatkan dari berbagai sumber seperti intuisi, pengalaman berdasarkan panca indera, dan lain sebagainya. Namun, terkadang pengetahuan tersebut perlu diuji kembali kebenarannya apakah dapat diterapkan menjadi sebuah kajian keilmuan atau tidak. Sementara itu, pengetahuan dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang cukup signifikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dalam rangka untuk menghasilkan sesuatu, maka manusia dengan ini menciptakan temuan-temuan yang kemudian dikenal dengan nama teknologi. Brown dan Brown, 1980, mengatakan bahwa teknologi sejatinya merupakan penerapan dari pengetahuan manusia yang ditujukan guna mengerjakan tugas yang dikehendakinya. Secara singkat dapat kita katakan bahwasannya teknologi merupakan bentuk pengaplikasian dari pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Marwah Daud Ibrahim juga mengutarakan hal yang senada, yaitu bahwasannya ilmu pengetahuan pada hakikat adalah suatu jawaban sistematis atas kata atau pertanyaan, mengapa, why. Sedangkan teknologi adalah jawaban atas pertanyaan, bagaimana, how. Banyak pendapat dari berbagai tokoh atau pemikir dalam mendefinisikan sains dan teknologi. Namun, definisi yang paling sederhana dapat dikatakan bahwasannya sains atau ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sistematis. Hal ini berarti dalam proses pengkajiannya pengetahuan tersebut dapat diterima secara akal sehat manusia. Bila kita berbicara mengenai teknologi, maka akan sangat dekat hubungannya dengan teknik atau engineering. Karena di dalam sebuah teknologi sudah terkandung teknik yang tidak mungkin muncul tanpa didahului oleh sains atau ilmu pengetahuan. Bila dilihat dari kacamata budaya, maka teknologi merupakan hasil karya yang dibuat oleh manusia sebagai bagian dari kemampuan mereka dalam mengolah alam dalam rangka untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Apa keterkaitan yang dimiliki antara teknologi dan sains? Hal ini dapat dijelaskan dengan teknologi selalu muncul dari adanya sains, dan adanya sains dapat melahirkan teknologi. Mustahil kita membayangkan sebuah teknologi lahir tanpa adanya sebuah sains atau ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan semakin maju dan besar penguasaan manusia akan sains, maka akan semakin canggih dan maju pula teknologi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, sains yang dimiliki tanpa diwujudkan dalam bentuk kecanggihan teknologi akan menjadi hal yang sia-sia. Bila kita ibaratkan seperti sebuah pohon, teknologi adalah buah dari pohon ilmu pengetahuan atau sains. Tidak hanya itu, seni pula menjadi hal lain yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Seni berasal dari bahasa Latin yaitu ars yang berarti kemahiran,
Secara etimologis, dapat diartikan sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang atau mengerjakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa keberadaan seni merupakan hasil dari pengolahan akal dan kemampuan manusia dalam mengubah suatu benda bagi kepentingan jiwa maupun raga manusia. Hal ini bermakna bahwa seni juga merupakan bentuk budaya yang merupakan hasil olah pikir dan daya manusia dalam mengolah sesuatu demi kepentingan dirinya. Seni hadir dari adanya hasil ekspresi manusia terhadap apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Sehingga keberadaan seni dekat sekali kaitannya dengan keindahan. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan sulit untuk mengabaikan salah satunya. Seni identik dengan sesuatu keindahan, namun tidak semua keindahan dapat kita artikan sebagai sebuah karya seni. Dalam konteks ini, beberapa orang menganggap seni dan keindahan adalah dua istilah yang dapat dibedakan meskipun saling terkait. Seni dianggap sebagai bentuk hasil karya tangan manusia, sedangkan keindahan lahir dari kuasa atau otoritas Tuhan tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Pemahaman ini kemudian menempatkan keindahan sebagai bentuk seni Tuhan, yang tidak tergantikan dan tidak dapat ditiru. Berbeda dengan seni yang dapat ditiru atau bahkan dibuat bentuk yang lebih indah dari pembuat aslinya. Namun, terlepas dari pemahaman tersebut, tetaplah sebuah seni dianggap lazim atau bahkan identik dengan keindahan itu sendiri. Menurut Al-Ghazali, seni tidak hanya dibutuhkan manusia untuk kenikmatan mata saja, namun juga kehadiran seni memberikan kepuasan jiwa atau batin. Karena sejatinya jiwa manusia juga butuh akan unsur-unsur keindahan. Lalu apa kaitannya seni dan teknologi? Seni dapat memberi nilai tambah, value, bagi sebuah hasil teknologi, atau dengan kata lain berkat adanya sentuhan seni, maka teknologi tidak hanya menjadi hasil karya ilmu pengetahuan manusia yang bernilai manfaat, namun juga bernilai indah. Sebagai contoh dapat kita lihat pada teknologi telepon seluler. Berkat adanya seni yang ditambahkan pada telepon seluler saat ini menambah ragam pilihan bagi konsumen yang sekaligus menambah nilai jual bagi produk teknologi tersebut, tidak hanya melihat pada fungsinya saja, tampilan keindahan yang menyertainya dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih produk yang ditawarkan pasar. Dari ketiga hal yang telah dibahas di atas yaitu sains, teknologi dan seni dapat kita simpulkan yaitu sains lahir dari pengetahuan, dan sains atau ilmu pengetahuan dapat melahirkan teknologi dan begitu pun sebaliknya, dan seni menambahkan nilai pada hasil teknologi tersebut. Dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada kehidupan. Manusia dengan kemampuan olah akal dan dayanya mampu menciptakan teknologi yang juga lahir berkat kemampuan manusia menguasai ilmu pengetahuan. Bentuk teknologi yang dihasilkan manusia ditujukan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari menjadi lebih efektif dan efisien. Dewasa ini dapat kita lihat berbagai teknologi yang dihasilkan oleh manusia berkat tingginya penguasaan manusia akan ilmu pengetahuan. Dapat kita katakan bahwa tidak ada manusia yang hidup saat ini tanpa menggunakan kecanggihan teknologi, baik di desa maupun kota, tua maupun muda. Tak dapat dipungkiri, berkat hadirnya teknologi berbagai aktivitas manusia dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat tanpa ada halangan yang berarti. Jauh berbeda dari kehidupan pada masa lampau yang serba terbatas akan alat-alat canggih. Namun meskipun demikian, dapat kita temukan berbagai penyalahgunaan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa dampak dari adanya penyalahgunaan ipteks pada kehidupan manusia seperti 1. Munculnya pola hidup yang konsumtif, terutama bagi generasi muda.
Pola ini akan mudah muncul karena juga tergiur pada berbagai kecanggihan teknologi yang ditawarkan sehingga membuat masyarakat rela membeli dalam jumlah besar dan kontinu. 2. Munculnya pola hidup hedonistik. Secara sederhana pola hidup hedonistik berupa hidup glamor dan berlebih-lebih bahkan sering juga bergabung dengan gaya hidup yang konsumtif. 3. Munculnya pola hidup materialistis. Kehidupan di kota-kota besar kerap terlihat pola hidup yang materialistis atau mementingkan kekayaan dan mengejar harta. Bahkan terkadang memunculkan problematika baru di sosial karena membuat generasi muda menjadi materialis. Selain ketiga hal di atas, perkembangan ipteks juga dapat memberikan dampak pada beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat berikut ini. 1. Perubahan intelektual di mana memungkinkan masyarakat meninggalkan kebiasaan atau kepercayaan lama mereka dengan kepercayaan dan kebiasaan yang baru. Dan dalam beberapa kasus, boleh jadi kondisi ini berakibat negatif. 2. Perubahan dalam organisasi sosial yang mengarah pada kehidupan politik. 3. Perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungannya. Perubahan di bidang industri, terutama di industri persenjataan yang mampu mengubah kondisi perang. Terkait dengan konteks ini, Alvin Toffler, 1976, menyebutkan bahwa perkembangan ipteks ini dapat menimbulkan gangguan yang diistilahkan dengan guncangan hari esok, future shock, yang kondisi ini tidak hanya telah menimbulkan guncangan fisik, physical shock, namun juga guncangan kejiwaan, psychological shock. Bila kita lihat pada kondisi saat ini, benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Alvin Toffler di atas, banyak kita lihat berbagai macam bentuk gangguan hadir di tengah-tengah masyarakat kita seperti munculnya kriminalitas, peredaran narkoba, prostitusi online, dan lain sebagainya. Kemajuan dan kecanggihan ipteks secara tidak langsung tidak hanya berdampak pada masyarakat negara berkembang namun juga dapat menyerang negara maju. Dalam kaitan inilah, maka perkembangan dan kemajuan ipteks dianggap berkontribusi menjadi sarana bagi berbagai gangguan tersebut. Melihat pada dampak yang ditimbulkan, lalu menjadi penting bagi dunia pendidikan terutama baik formal maupun non-formal di lingkungan keluarga untuk memperkuat perlindungan individu. Peran serta keluarga dan dunia pendidikan menjadi penting untuk memproteksi generasi muda dari jeratan dampak-dampak buruk akibat kemajuan ipteks. Problematika pemanfaatan ipteks di Indonesia. Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkontribusi banyak bagi kehidupan manusia, terutama memudahkan pekerjaan manusia dan keberadaan seni yang memperindah kehidupan manusia. Kemajuan yang didapatkan manusia pada era ini tak terlepas dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan manusia. Dapat dikatakan ipteks memberi rahmat besar bagi kehidupan manusia. Meski demikian, tak dapat ditolak pula bahwa kemajuan ipteks juga menimbulkan berbagai problematika-problematika dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Permasalahan tersebut diakibatkan adanya penyalahgunaan, pemakaian berlebihan ataupun kegagalan dalam mengontrol diri dalam penggunaannya. Beberapa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pemanfaatan dan kemampuan ipteks sebagai berikut. 1. Rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Indonesia masih berada pada urutan ke-60 dari 72 negara. 2. Rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. 3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi ipteks yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. 4. Lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga kegiatan tersebut belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. 5. Masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. 6.
Belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat Indonesia. 7. Belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. 8. Masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Demikian materi kuliah kita minggu ini. Sampai berjumpa minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat.